Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dian Fadila dengan 3 digit NIM akhir 004. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dokumen teknis, tepatnya mengenai data model. Di sini saya akan menjelaskan bagian ERD-nya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa kami ini di sini membuat 2 ERD karena keterbatasan ruang tampilan. Tapi meskipun begitu, entitas di setiap ERD yang kami bikin itu sebenarnya sama gitu. Dan untuk menunjukkan bahwa entitas tersebut benar-benar sama, kami memberi penanda berupa angka seperti ini di dalam kotak entitasnya, seperti itu. Nah, baik, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama ini ada relasi memiliki profile. Nah, jadi setiap user memiliki satu profile. Kemudian ada relasi kirim pesan. Nah, jadi itu user bisa mengirim banyak pesan. Kemudian kita ke bawah, ada relasi pesan masuk ke tim. Jadi ada banyak pesan dimiliki oleh satu tim, seperti itu. Nah, kemudian ada relasi masuk cabang lomba, yang berarti setiap satu tim itu masuk satu cabang lomba. Nah, kemudian ada relasi mengikuti lomba, yang dari entitas tim ke entitas kompetisi, yang berarti di sini itu relasinya satu tim mengikuti satu lomba. Dan di sini ada lagi relasi punya cabang antara entitas kompetisi dengan entitas cabang lomba, yang ini berarti satu lomba ini memiliki punya banyak cabang, seperti itu. Seperti itu untuk relasi RD pertamanya. Ini untuk kelanjutan RD keduanya. Isi dari entitas Firebase di sini sama seperti RD yang pertama ya. Nah, jadi di sini juga ada relasi captain team antara entitas Firebase Authentication dengan tim, yang berarti di sini tuh satu user bisa menjadi kapten atau ketua admin di beberapa tim. Dan di sini ada relasi anggota tim, yang berarti satu user ini bisa menjadi anggota di beberapa tim. Kemudian di sini ada relasi yang terakhir mendapatkan notifikasi, yang berarti ini satu user bisa mendapat banyak notifikasi, seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan ERD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kembali lagi dengan saya Anissa Dian Fadila. Di sini saya akan menjelaskan kontribusi saya selama setengah semester kemarin terhadap proyek 4 tim app ini. Untuk fitur sendiri, saya menjadi PIC dari fitur pencarian dan pembentukan tim lomba, kemudian fitur pengingat dan juga notifikasi. Untuk di minggu pertama sendiri, saya melakukan inisialisasi konfigurasi proyek ke GitHub dan mengatur branch, kemudian mengintegrasikan ke database, kami menggunakan Firebase, dan juga mendesain Figma sesuai fitur masing-masing. Kemudian untuk di minggu kedua dan minggu selanjutnya ini kami mengerjakan sesuai dengan fitur masing-masing seperti pembagian yang tadi di awal. Nah, kemudian saya langsung saja demokan demo dari kontribusi yang telah tadi disampaikan. Nah, ini dia untuk aplikasinya. Di sini juga saya berkontribusi dalam pembuatan splash screen dan mengganti icon aplikasi. Ini icon aplikasinya sudah berganti. Mari kita masuk aplikasinya. Dan aplikasinya splash screen-nya sudah jalan. Langsung kita masuk ke fitur yang telah saya kerjakan. Nah, yakni ini, fitur tim management. Ini untuk tampilan daftar tim yang dimana si pengguna ini telah masuk tim tersebut. Nah, sebagai disclaimer, untuk tim manajemen ini belum terintegrasi ke Firebase. Ada yang sudah, yakni di bagian create, ini sudah tersimpan ke database, dan dropdown ini juga sudah merupakan sesuai dengan yang ada di tabel kompetisi di Firebase, seperti itu. Baik, kembali lagi di sini. Jadi ini untuk halaman lomba, halaman tim lomba yang telah join. Kemudian ke sini untuk mencari dan join tim lomba. Nah, ini untuk button ke KMIPN masih dalam tahap pengembangan. Jadi ketika ke sini nanti akan menampilkan daftar tim yang mengikuti perlombaan KMIPN. Kemudian untuk ini detail dari si tiap timnya. Seperti ini untuk halaman pesan chatnya. Kemudian ini untuk halaman undang anggotanya. Ada 2 tab, yakni jika tab permintaan ini berarti menunjukkan ada pengguna yang ingin join ke grup kami, seperti itu. Jika menunggu ini berarti kita itu telah mengundang pengguna, namun pengguna tersebut belum melakukan konfirmasi gitu, apakah menolak atau menerima undangan kami. Dan ini ada button anggota. Nah, di sini itu kami bisa melakukan filter. Button anggota ini ketika kami ingin mengundang member baru gitu. Filternya ini sudah ditambahkan, yang sebelumnya hanya ada filter keahlian saja mengikuti masukan manajer kami. Jadi ada filter berdasarkan jurusan keahlian dan juga universitas. Karena aplikasi ini tidak jadi hanya lingkup Polban saja, melainkan antar universitas. Misalkan kita filter Universitas UI,
terapkan seperti ini, bisa kita hapus juga. Kemudian ketika kita misalkan ingin mengundang Anissa Dinam ini, lihat draft undangan, kemudian kita mengundang si pengguna tersebut, bisa dihapus juga seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ini profile, kita bisa ambil dari, atau kita juga bisa ambil dari galeri. Seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan mendemokan di bagian buat tim lomba. Jika kita membuat tim lomba ini, kita akan menjadi admin, jadi nanti akan masuk ke sini juga timnya. Namun untuk tampilannya belum terintegrasi ke Firebase yang itu. Kita buat tim lomba. Ini itu sudah sesuai dengan kompetisi yang sedang aktif. Nih, dari kompetisi sini. Bisa terlihat yang aktif itu MTQPN dan juga KMIPN 12. Kita buat tim lomba, MTQPN, cabang lomba pidato tim. 5, deskripsi tim. Komplit. Nah, ini tuh sudah tersimpan ke database. Nah, ini sebelumnya ini baru 2, kita refresh tadi yang telah kita inputkan. Ini. Nah, ini. MTKPN, pidato Islami, deskripsi tim, pidato tim. Sudah tersimpan ke Firebase seperti itu. Nah, sekian demonya. Kemudian untuk membuktikan kontribusi saya akan tunjukkan histori commit dari GitHub-nya. Ini. Seperti yang tadi telah disampaikan, saya ini ke bagian fitur notifikasi dan juga tim manajemen. Dan yang sudah dikerjakan ini baru yang tim manajemen. Ini untuk histori dari branch tim manajemen. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan antar muka atau UI UX yang dimiliki oleh aplikasi kami. Nah, pertama ini ada splash screen, ada register, lalu juga ada login, ada quick login yang menggunakan biometric fingerprint, juga ada forward password, reset password, kompetisi, cari kompetisi, filter status kompetisi, filter cabang lomba, list kompetisi, buat kompetisi baru, ID kompetisi, tim manajemen, profil pengguna. Nah, oke. Untuk bagian kompetisi memang sudah dijabarkan di sini ya, lebih rincinya. Hanya saja untuk tim manajemen dan profil pengguna, untuk lebih lengkapnya kita bisa lihat di desain timnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Indriani dari kelas 2 AD3. Di sini saya akan presentasikan terkait dengan pengerjaan proyek tempat saya beserta dengan rekan-rekan kelompok saya. Dan di sini saya akan masuk dulu ke aplikasinya. Nah, ini merupakan bagian login screen yang dikerjakan oleh saya. Kita coba demokan terlebih dahulu, namun kita akan masuk dulu ke bagian quick login sebelum kita login menggunakan email. Nah, kita akan login menggunakan fingerprint di sini, yaitu menggunakan biometric fingerprint yang sudah terdaftar di handphone. Nah, kita klik loginnya. Nah, kita bisa masuk dengan menggunakan fingerprint. Nah, ini sudah masuk ke halaman profile. Nah, sebelum itu kita balik lagi ke halaman login karena kita belum mencoba halaman login emailnya. Nah, sebelumnya di logout tadi belum bisa kembali lagi ke halaman login screen ya. Belum meroot ke sana karena masih ada sedikit kendala teknis. Nah, kita akan masuk lagi ke aplikasinya untuk login. Nah, untuk login di sini kita masukkan emailnya. Email yang sudah terdaftar sebelumnya. Kita masukkan passwordnya. Oke, kita bisa klik atau tidak untuk yang member me ini supaya bisa bisa mengingat gitu ya. Password yang sudah kita masukkan sebelumnya, kita klik login dan login pun berhasil. Nah, kita di sini sudah bisa mengimplementasikan login gitu. Nah, kalau misalkan ditanyakan apa itu integrasi gitu ya antara screen login ini dengan screen register, memang ada kaitannya gitu ya. Jadi dari akun yang sudah berhasil diregister dan masuk ke Firebase Authentication di sini, nah bisa oleh karena itu dia bisa untuk dilakukan login gitu. Nah, misalkan nih, kalau misalkan kita menggunakan email ini tapi kita menggunakan password yang salah gitu, kita akan coba kita gunakan password yang salah, kita login. Nah, maka akan terjadi error gitu ya karena datanya tidak sesuai gitu dengan data yang ada yang terdaftar di authentication yang sudah diregister sebelumnya. Seperti itu kurang lebih untuk login. Nah, untuk fingerprint di sini sendiri kalau misalkan kita belum mendaftarkan gitu ya fingerprint untuk device itu sendiri, maka otomatis akan diminta gitu untuk mendaftarkan terlebih dahulu fingerprint. Nanti akan ada pemberitahuan bahwa fingerprint tidak ada atau fingerprint error gitu karena tidak terdaftar gitu di device. Kalau misalkan sudah terdaftar seperti ini, dia akan mudah gitu akan langsung mengenali bahwa itu adalah kita gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini itu ada bagian fitur kompetisi. Nah, kompetisi ini apa sih? Nah, kompetisi ini adalah fitur screen untuk bisa melihat daftar list apa saja sih kompetisi apa aja gitu yang ada. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada search bar untuk kompetisi. Misalkan kita ingin mencari kompetisi KMIPN, nah akan langsung tercari ya di sini KMIPN. Atau misalkan ingin mencari PKM, nah akan tercari langsung di sini ya PKM. Nah, misalkan kita ingin melihat gitu status apa saja sih kompetisi yang terbuka yang saat ini bisa gitu ya, bisa diakses, bisa terdaftar. Nah, ini ada MCQPM dan juga KMIPM. Nah, kalau misalkan kita lihat nih apa saja sih kompetisi yang ditutup itu berarti dia sudah melebihi jadwal batas pendaftaran gitu ya, tapi dia terupload di sini gitu. Sudah terupload tapi lombanya hanya saja sudah melebihi batas pendaftaran. Jadi di sini statusnya pun dia inaktif gitu ya.
Nah, lalu ada juga yang draft. Draft ini kalau misalkan kita bikin lomba nih, kita buat lomba, tapi belum selesai gitu. Jadi kita draft dulu. Nah, ini statusnya bakal draft dan dia tuh nggak aktif, belum ke publish gitu. Karena belum ke publish dia bakal inaktif. Nah, terus yang di sini ada dibatalkan. Nah, dibatalkan ini kalau misalkan memang lombanya dibatalkan gitu sama kita sebagai pembuat lombanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebetulnya ini adalah filter ya. Jadi kalau misalkan si lombanya ini terbuka, maka dia tuh bakal publish dan juga aktif. Nah, tapi kalau misalkan lombanya ditutup, dia publish tapi dia inaktif gitu karena sudah melebihi batas pendaftaran. Nah, kalau misalkan draft tadi, dia otomatis inaktif karena memang belum dipublish, jadi belum aktif gitu lombanya. Yang terakhir tuh dibatalkan. Kalau dibatalkan juga udah pasti karena dia lombanya dibatalkan, dia pasti lombanya nggak aktif gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga ada filter untuk semua cabang lomba. Jadi semua cabang lomba yang sudah berhasil ditambahkan di sini sebelumnya akan muncul di sini gitu. Misalkan kita ingin cari lomba bisnis TIK, oh ada di sini, atau lomba KRI, KRSI, atau lomba PKM. Nah, di sini ada gitu. Masuk ke sini cabang lombanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ingin bikin lomba nih, kita ingin buat lombanya. Nah, kita buat lombanya di sini. Misalkan kita mau buat lombanya itu lomba apa ya? Misalkan lomba lomba apa ya? Lomba 17 Agustus saja misalkan ya. Lomba 17 Agustus. Nah, misalkan lombanya ada balap karung, terus ada lomba tali misalkan, lomba tali ya misalkan. Nah, tanggal pelaksanaannya misalkan 30 April. Nah, terus deskripsinya misalkan dilaksanakan di lapang. Nah, ini kita pilih gitu statusnya apakah kita mau langsung publish atau kamu nanti bisa aja diedit dan di cancel atau di draft. Nah, itu bebas ya. Misalkan kita publish dulu, statusnya pasti aktif ya. Nah, tanggal waktu pendaftarannya misalkan besok gitu. Besok jamnya jam 2 misalkan. Nah, ini tuh bisa diubah gitu. Apakah dia nanti mau otomatis nutup sendiri gitu ya si lombanya atau kita yang otomatis nanti ngedit manual gitu. Nah, ini bisa dipilih di sini di opsi ini. Nah, di sini ada media dan dokumen. Misalkan kita mau upload menggunakan gambar gitu ya. Gambar apa nih ini bisa sini. Kita upload. Nah, kita bisa upload dokumen juga di sini. Sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba karena di sini dokumen dan file belum berfungsi karena kita harus menggunakan Firebase Storage dan itu harus berbayar. Karena itu kita lanjutkan nanti setelah STS. Nah, kita coba buat kompetisi dulu dan berhasil ya kita buat kompetisinya 17 Agustus. Nah, apa sih hubungannya dengan Firestore yang ada di sini nih, yang ada di Firebase? Nah, Firebase ini kita bisa melihat gitu apa saja lomba yang sudah tersimpan. Nah, sebelumnya lomba competition ini ada di collection competition. Nah, kita bisa lihat ya tadi banyak lomba ada PKM juga. Nah, kita coba lihat lomba kita yang terbaru. Kita cari lombanya tadi 17 Agustus. Lomba 17 Agustus. Nah, ini adalah lomba 17 Agustus. Ya, keterangannya dilaksanakan di lapang betul ini ya. Nah, ada cabang lombanya. Nah, kita lihat dulu ini tuh adalah ID-nya ya, ID lombanya NC8T. Nah, NC8T ini ada di cabang lombanya. Jadi cabang lomba di sini dipisahkan supaya bisa diakses oleh fitur tim nantinya gitu ya untuk bisa memilih lomba. Nah, ini ada nah, ini competition ID-nya tadi sama ya. Jadi terhubung dengan yang tadi. Ini lomba tali dan ada satu lagi lomba tali dan balap karung ya. Tadi tuh. Nah, ini dan balap karung sama ya NC8T di sini. Jadi mengikuti dengan struktur ERD gitu ya yang saling yang saling berkoneksi dengan competition ID-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat fitur yang terakhir ini tuh ada edit. Jadi si 17 Agustus ini bisa diedit gitu. Nah, di sini ada misalkan kita mau nambah siapa lomba baru atau misalkan kita ubah aja deh si judulnya misalkan 17 Agustus 1945 gitu ya misalkan. Nah, tanggal pelaksanaannya bisa diganti juga gitu ya, bisa diedit lagi. Deskripsinya juga bisa diedit. Ataupun nanti misalkan mau di draft dulu nih, mau diedit bisa gitu ya. Kita coba update gitu ya. Update. Nah, 17 Agustus 1945 dan statusnya dia draft ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, dia bakal ada di daftar draft, nggak akan ada di daftar terbuka. Seperti itu. Kalau misalkan kita mau edit lagi juga nanti bisa gitu. Nah, karena tadi sudah diedit, otomatis di sini juga pasti harusnya ke edit ya di 17 Agustus 1945 ini. Nah, ini jadi diperbarui. Tadi kan 17 Agustus aja ya, ini ada 1945. Kurang lebih seperti itu dan statusnya juga berubah menjadi draft. Nah, dengan adanya Firestore database ini juga memudahkan kita gitu ya untuk bisa seperti halnya Postgre dan lain-lain, hanya saja ini database non-relational gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk fitur kompetisi ini. Jadi kita bisa melihat statusnya, kita bisa juga edit lombanya gitu ya. Nah, kita ada satu lagi yang ingin ditunjukkan, misalkan nih, kita ganti nih, kita gantikan ini untuk bisa membuktikan dia otomatis atau tidak gitu ya, berubah sih waktunya. Nah, kita coba ke hari ini ya, kita tunggu kita 3 jam 14.13, kita ke 14.13 langsung aja gitu ya. Apakah dia bakal eh, apakah dia bakal berubah gitu. Misalkan ke 14 gitu ya, 1 menit lagi. Nah, ini 14.14 ya. Kita update kompetisi. Nanti kalau misalkan dia melebihi, misalkan kita publish dulu tadi kompetisinya ya, maaf. Kita publish dulu. Nah, kalau misalkan dia melebihi jam 14.14, apakah dia akan otomatis terubah eh, jadi inaktif gitu ya di sini. Nanti kita tunggu ya 14.14. Oke, ini dia. Kita sudah lihat ya update-nya bagaimana. Nah, ini untuk lomba 17 Agustus karena sudah melebihi waktu jam 14.14 dan sekarang jam 14.18. Oleh karena itu statusnya langsung inaktif dan dia bakal masuk ke daftar status lomba yang ditutup karena sudah melewati batas pendaftaran. Kalau kita ingin mengedit dan menambahkan cabang lomba baru di 17 Agustusan tadi, misalkan kita mau menambahkan lomba misalkan balap kerupuk. Nah, balap kerupuk di sini kita tambahkan di cabang lombanya. Nah, ketika ditambahkan cabang lombanya, maka dia akan otomatis di sini bisa diupdate juga gitu. Nah, kita lihat apakah dia ya betul ya. Jadi dia terupdate juga di sini lomba balap kerupuk gitu. Begitupun dengan di cabang lomba nantinya gitu. Cabang lomba yang ada di sini otomatis bakal ada juga gitu lomba balap kerupuk. Kita cari di sini ya balap kerupuk. Tadi ada balap karung ya, balap karung. Lalu ada lomba sebentar. Oke.
Nah, ini ada lomba untuk balap kerupuk. Nah, lebih seperti itu ya untuk edit. Nah, kalau misalkan kita coba mau mengedit menambahkan gitu ya lomba yang sudah ada, misalkan ini kita mau menambahkan lomba kaligrafi misalkan ya di lomba MTQ-PN ini, kita coba tambahkan lomba kaligrafi di sini, kita update kompetisinya. Nah, otomatis ya akan ditambahkan juga di sini ada lomba kaligrafi. Nah, di sini ada lomba kaligrafi. Untuk integrasi fitur kompetisi ini dengan sistem lainnya atau dengan fitur-fitur lainnya itu apa sih? Nah, jadi di sini tuh ada yang namanya status ya. Nah, status di sini tuh bisa memudahkan orang-orang, terutama rekan saya yang membuat bagian tim ini untuk bisa menambahkan lomba-lomba apa saja sih yang ada. Karena itu sengaja untuk nama kompetisi ini gitu ya dipisahkan dengan cabang-cabang lombanya. Agar apa? Agar misalkan satu tim itu ingin menambahkan ingin ikut ke satu cabang tertentu gitu. Nah, itu bisa di drop down gitu. Nah, drop downnya sengaja nah ada yang namanya drop down ini. Jadi di drop down semua cabang ini bisa terlihat gitu ya lomba-lomba apa saja sih yang ada. Jadi ini juga otomatis akan terlihat juga di tim gitu ya. Tim yang ingin memilih cabang lomba gitu nantinya menentukan cabang lomba apa yang ingin dia pilih gitu. Oleh karena itu inilah gitu alasan kenapa si kompetisi dan cabang lomba ini dipisah. Sebenarnya bisa saja ini di dalam satu ya, maksudnya bisa dibuat array dan lain sebagainya gitu. Tapi lebih mudah seperti itu gitu untuk bisa diakses oleh rekan saya yang lain gitu. Bisa melihat cabang lomba apa saja yang ada. Seperti itu. Nah, untuk status ini sebenarnya untuk memudahkan gitu ya para pencari kompetisi atau para pencari lomba gitu ya untuk tidak terlalu terpatok melihat tanggal gitu. Tapi bisa lihat langsung dari statusnya apakah dia memang aktif atau tidak gitu lombanya. Kurang lebih seperti itu. Untuk integrasi fitur kompetisi ini dengan sistem lainnya atau dengan fitur-fitur lainnya itu apa sih? Nah, jadi di sini tuh ada yang namanya status ya. Nah, status di sini tuh bisa memudahkan orang-orang, terutama rekan saya yang membuat bagian tim ini untuk bisa menambahkan lomba-lomba apa saja sih yang ada. Karena itu sengaja untuk nama kompetisi ini gitu ya dipisahkan dengan cabang-cabang lombanya. Agar apa? Agar misalkan satu tim itu ingin menambahkan ingin ikut ke satu cabang tertentu gitu. Nah, itu bisa di drop down gitu. Nah, drop downnya sengaja nah ada yang namanya drop down ini. Jadi di drop down semua cabang ini bisa terlihat gitu ya. Oke, baik. Di sini juga saya akan akan menunjukkan juga history komitan GitHub yang sudah saya kerjakan. Di sini kami semua mengkomitnya untuk disatukan sebelum kemarin kita ke develop dulu, dan di sini dibuatkan juga branch-nya gitu ya untuk GitHub itu memang sesuai fitur. Nah, di sini ada fitur saya yaitu ada profile, mohon maaf, bukan profile, tapi competition reward. Nah, untuk competition reward itu yang sudah dijelaskan terkait dengan kompetisi tadi. Nah, di sini ada sekitar 52 komit dari mulai tanggal sebentar dari mulai yang pertama di inisialisasi gradle oleh rekan saya terlebih dahulu, dan mulai komit tanggal 24 Maret. Di sini ada fix untuk fingerprint, untuk login email, untuk add not button competition, ya untuk menambahkan button competition, untuk menambahkan tiket di dalam formnya gitu ya, untuk menambahkan button-button gitu ya yang bekerja di dalam formnya. Lalu selanjutnya juga ada menambahkan calendar item, terus menambahkan fix bug first close, menambahkan depicker, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa komitan saya di 5 April. Di tanggal 6 April di sini ada komit untuk menjalankan jumlah tim dan juga logika gitu ya untuk autentikasi gitu ya, untuk autentikasi file store. Dan ini juga ada merge juga gitu ya dengan teman saya di sini. Ada beberapa merge juga di sini. Logout dialog. Nah, ini ada merge juga dengan teman-teman saya yang lain, dengan fitur-fitur yang lain gitu ya. Menambahkan repeater tanggal 8, tanggal 7, tanggal 9, nah tanggal 12. Jadi bisa dilihat ya dari mulai tanggal pengerjaan tanggal 24 Maret, 24 Maret, 25, 26, 26 lalu kita loncat ke tanggal 26, tanggal 2 April, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, dan hari ini tanggal 12. Lalu untuk satu lagi untuk fitur autentikasi sistem di sini saya kerjakan juga berdua dengan rekan saya, dan saya di bagian loginnya. Pertama di inisiasi tanggal 15 Maret. Nah, di sini saya mulai mengerjakan lagi tanggal 24 Maret untuk menambahkan login email dan screen lain-lainnya. Tanggal 25 Maret menambahkan kompetisi, tanggal 6 April lalu ke tanggal 7 April. Karena memang sebelumnya fokus di bagian competition reward, dan akhirnya harus dikerjakan juga gitu ya untuk login screen verifikasi biometrik dan sebagainya. Kurang lebih sekian adalah berikut ini adalah history commit GitHub yang saya kerjakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur aplikasi yang dari aplikasi yang akan kami buat di mana. Di sini ada UI layer, di mana UI layer ini berisi yang pertama itu Jetpack Compose, di mana digunakan untuk membangun tampilan antar mukanya. Nah, ini juga terhubung sama si view model, di mana view model itu nyimpan dan mengelola state UI-nya. Kemudian ada navigation compose, di mana itu untuk digunakan untuk transisi antar layar. Nah, kemudian ada domain atau logic layer, di mana di sini ada use case yang bersifat opsional yang belum kami implementasikan gitu. Itu untuk menyimpan logika bisnis aplikasinya. Kemudian ada Hilt Injected Logic, di mana ini tuh belum niatnya kami akan mengimplementasikan Hilt Injected Logic ini, namun sampai saat ini belum kami implementasikan seperti itu. Kemudian ada data layer, di mana data layer ini ada file-based out, file store, storage, REST API, dan object, di mana untuk file-based out itu digunakan untuk autentikasi. Kemudian file store itu digunakan untuk menyimpan data. Selain itu file-based storage digunakan untuk menangani file yang nantinya diupload atau diunduh oleh si pengguna. Kemudian REST API ini akan digunakan nantinya tuh akan digunakan untuk menyambungkan sama pihak eksternal, kayak jadi kan kita niatnya mau nyimpan data-data itu semua nanti di G Drive. Nah, kemudian si drive-nya ini akan kita sambungkan ke REST API, yang kemudian REST API itu nyambung ke aplikasi kita. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Namun sampai saat ini REST API ini belum kami implementasikan seperti itu. Nah, kemudian kami juga menggunakan eject, di mana eject ini tuh untuk mencegah aplikasi lain mengakses endpoint atau URL dari file-based kita gitu. Nah, kemudian di sini ada remote service, di mana untuk remote service-nya sendiri kami menggunakan file-based cloud function, di mana itu ngejalanin logika di server dan mengambilkan hasil aplikasi. Jadi itu saya bikin file-based cloud function itu
buat untuk gunanya pada saat registrasi itu, kemudian masuk melalui misal verifikasi melalui email, kemudian diklik link verifikasi melalui email itu, kemudian muncul halaman webnya. Dari halaman webnya itu akan ada tombol. Nah, Firebase Cloud Function ini tuh digunain untuk ngirim apa ya, email verifikasi gitu yang emang custom, bukan default dari Firebase-nya gitu. Karena kalau dari Firebase itu kan kita nggak bisa nggak bisa nge-custom si link yang dikirim, dan si link yang dikirim pun webnya itu tampilannya nggak bisa di-custom juga. Jadi makanya saya ngebuat Firebase Cloud Function ini tuh untuk agar bisa menampilkan link custom yang berisi web custom untuk verifikasi email itu yang nantinya dikirim ke setiap email untuk register gitu. Nah, namun sudah diimplementasikan, cuman masih belum berhasil untuk mengirim email customnya tersebut. Kemudian di sini juga kita menggunakan REST backend untuk menghubungin aplikasinya dengan backend eksternal seperti server Node.js dan lain-lainnya. Seperti itu. Di sini perkenalkan nama saya Alan. Saya akan menjelaskan mengenai kontribusi saya pada proyek ini, di mana saya itu mempunyai tanggung jawab untuk dua fitur utama, yaitu register dan manajemen profile. Dan repository di mana repository ini repository ini tuh digunakan untuk ngelakuin untuk nanganin autentikasi sama manajemen penggunanya, menggunakan si Firebase Authentication sama Fastware. Nah, di mana fungsi utama file itu ada itu untuk meregister email sama password dari pengguna yang dimasukkan di formnya. Seperti itu. Ini. Terus di mana di sini juga ada fungsi untuk ngirim email verifikasinya. Di sini untuk nge-send email verifikasi melalui menggunakan Firebase Authentication gitu kan. Terus juga ada fungsi untuk ngirim OTP SMS via Firebase Phone Authentication gitu. Nah, tapi untuk kirim OTP lewat SMS ini belum bisa berjalan karena seperti yang sudah dilihat gitu ya. Kalau di sini tuh saya sudah melakukan implementasi, namun di sini tuh emang masih gagal gitu karena kenapa gitu? Kalau nggak salah tuh emang harus bayar, jadi harus dikonfigurasi lebih lanjut di billingnya itu kalau nggak salah ya. Sepengalaman saya, padahal di sini tuh udah ada untuk mencoba ngirim OTP ke si nomor yang dimasukin gitu. Jadi bisa kita lihat langsung aja di demo aplikasinya seperti itu. Nah, di sini juga saya membuat untuk verifikasi kode OTP yang dimasukkan oleh pengguna tadi, yang misalnya memang verifikasinya itu melalui nomor telepon betul. Di sini juga saya membuat fungsi untuk menyimpan si data yang diinput di sini, kayak full name, username, email, phone number sama phone number gitu. Itu untuk simpan ke Firestore biar nanti ketika setelah selesai berhasil register gitu, nah itu rencana saya akan langsung memunculkan halaman atau form untuk menambahkan detail dari data profilnya seperti itu. Tapi untuk saat ini itu masih belum terimplementasi mengenai hal-hal yang berhubungan manajemen profile gitu. Untuk fitur manajemen profile itu masih belum terimplementasi seperti itu. Jadi itu baru hanya kesimpan aja. Nah, kemudian di sini tuh ada juga fungsi untuk ngecek apakah si email yang didaftarkan oleh pengguna itu sudah terdaftar sebelumnya atau belum gitu. Dan di sini juga ada username, apakah sudah dipakai atau belum, kemudian ada nomor phone-nya juga atau belum gitu. Nah, kemudian di sini tuh ada fungsi untuk kirim reset passwordnya. Jadi ketika orang pencet forget password di login, nah itu akan memanggil si fungsi ini. Terus kemudian ada update passwordnya juga gitu. Nah, setelah itu saya juga menambahkan view model, di mana view model itu digunakan untuk untuk menjelaskan detail lah gimana cara kerjanya gitu, dan memanggil fungsi-fungsi yang memang tadi sudah di Auth Story. Kayak di sini tuh mulai dari pertama aja, di sini tuh ada data pas registration data tadi kan, yang full name, username, email, phone number, sama si passwordnya. Nah, terus ini tuh untuk menyimpan si data registrasi itu sementara. Jadi sebelum ke simpan di Firestore itu disimpan dulu sementara. Jadi logikanya tuh saya tuh membuatnya semua data itu disimpan dulu ke simpanan sementara, baru ketika sudah berhasil verifikasi emailnya atau OTP-nya itu, baru si data itu nanti dimasukin ke Firestore tadi gitu. Nah, kemudian ini tuh untuk yang tadi ya, dia manggil. Sini juga ada ngecek apakah password itu memang strong atau enggak. Jadi harus terdiri dari 8 karakter, di mana 2 karakter itu ada minimal ada 1 angka, 1 huruf besar, terus kemudian ada special karakternya juga gitu. Nah, di sini tuh untuk registrasi emailnya sama ngekirim verifikasinya melalui ini, fungsi ini. Jadi kita ambil dulu untuk ngasih fungsi yang tadi, si registrasi email password. Habis itu baru kita kirim si email verification itu. Send email verification. Nah, di sini juga saya buat fungsi untuk nge-resend email verification. Jadi kalau misalnya emang ada gangguan atau apa, jadi kita tuh bisa nge-resend lah si email verification gitu. Nah, itu untuk yang kirim OTP-nya fungsi seperti ini. Terus kemudian ini juga untuk memverifikasi kode yang dapat dari SMS itu. Terus di sini tuh nah ini tuh fungsi untuk ngecek apakah user yang melakukan register itu sudah diverifikasi atau belum gitu, sebelum nantinya akan lanjut ke tampilan selanjutnya seperti itu. Nah, terus ada juga ini untuk save profile-nya. Jadi menyimpan data registration data tadi itu. Terus di sini untuk fungsi untuk send password email sama update passwordnya. Terus setelah itu saya juga membuat langsung analisnya di link, di mana di link ini tuh digunain untuk nge-redirect dari web verifikasi berhasil. Di sini akan ada tombol yang itu akan langsung nge-redirect kembali ke aplikasinya. Nah, jadi ini tuh digunakan. Jadi untuk nge-redirect itu pakai ini gitu, di link ini, dan itu di link handle activity yang saya buat sama di link handle screen-nya gitu untuk si link tadi bahan seperti itu. Nah, gue di sini langsung masuk ke screen aja, di sini screen. Nah, di sini kan saya buat dulu dan dulu untuk profile screen-nya seperti itu, ini dan karena sampai saat ini belum saya lakukan gitu untuk implementasi profile, karena saya masih sibuk di registernya. Nah, kemudian lanjut aja untuk di registernya. Di sini yang pertama ada register screen. Langsung aja kita sambil buka, di mana si register screen ini terdiri dari beberapa form gitu, beberapa form. Nah, itu isinya full username, email, sama password, sama konten password. Di sini ini juga ada error message-nya gitu, kalau misalnya memang full name itu ada kosong, terus username juga ada kosong, email apa phone number ada kosong, terus passwordnya juga nih ketika dia itu enggak sesuai dengan kriteria ini juga akan ada error message, dan juga ada kalau misalnya passwordnya itu enggak sama akan ada muncul error message seperti itu gitu. Ini juga ada error message yang lain gitu ya. Ketika emailnya sudah terdaftar, apakah username juga sudah digunakan, atau kemudian teleponnya sudah terdaftar. Langsung aja kita sambil bukain. Ini
maaf. Ya, kemudian jika kita klik tombol registernya, kita langsung masuk ke halaman verification screen, di mana verification itu dia pertama fleksibel, jadi tergantung usernya mau verifikasi lewat email atau lewat phone gitu. Nah, tapi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa melalui phone ini tuh udah sebenarnya saya implementasi semuanya, cuman entah kenapa ketika diklik gitu ya si kirim KTP itu tuh kayak tiba-tiba error, dan itu kalau nggak salah tuh saya baca itu karena ada sesuatu yang memang app-nya tuh belum melakukan kita, jadi kalau this app is not authorized to use file-based authentication, jadi emang harus pakai si sign ini segala macam, konfigurasi itu dulu gitu. Nah, setelah saya itu sudah saya konfigurasi, cuman entah kenapa masih tetap gak bisa gitu, masih gagal-gagal juga. Nah, jadi itu yang masih jadi PR untuk saya gitu ya, terkait verifikasi akunnya. Nah, kemudian di sini ada verifikasi melalui email. Nah, di sini juga bakal ngasih tahu kalau misalnya emang si email yang pakai, dia bakal langsung ngasih apa namanya, kayak apa sih, error message gitu sama teman. Nah, di sini coba dia langsung kirim email verifikasinya. Nah, pada saat email hasil dikirim, nah itu akan ada muncul si screen ini, di mana screen itu adalah check email screen. Di mana di sini tuh kita fungsinya saya buat ini untuk mengingatkan apabila email untuk verifikasi itu sudah dikirimkan, dan di situ ada link dan harus klik si tautan itu, klik tautan verifikasinya ini yang dikirimkan. Karena beberapa user mungkin akan bingung gitu ketika memang emailnya diverifikasi, itu terus klik button yang tadi, dia bingung selanjutnya mau ngapain, makanya saya buat screen check email ini untuk memperingatkan agar membuka aplikasi emailnya dan mengklik tautan yang kita kirim. Nah, langsung saja di sini kita buka Gmailnya. Nah, di sini masuk ya si verifikasi emailnya nih yang terbaru. Nah, kita klik. Itu kita menggunakan Fairness Authentication, dan untuk ini tuh memang template dari si dari si Fairness Authentication-nya itu. Nah, saya tuh berusaha untuk biar nggak pakai template ini juga si emailnya maupun si halaman ininya gitu, biar langsung ke halaman yang udah saya buat. Tapi entah kenapa masih belum berhasil diimplementasikan, padahal saya sudah membuat Firebase apa sih tadi yang sudah saya jelaskan di artikel itu, Firebase function gitu, cloud function. Saya udah buat itu gitu, dan udah ngebuat juga si halaman tampilan web emailnya, terus function index.ps itu juga buat ngirim si function untuk ngirim verifikasi emailnya, cuman gak kenapa nggak berhasil kirim, dan yang kirim itu masih tetap aja default dari si Firebase ini gitu. Itu tuh akhirnya si web yang sudah saya hosting gitu untuk ngambilin halaman verifikasi itu berhasil, akhirnya saya jadiin hosting URL aja di sini. Nah, ini web yang saya hosting pakai Firebase hosting gitu, dan itu untuk verifikasi email berhasil. Notif kalau misalnya verifikasi email berhasil, dan ketika tombol ini diklik kembali ke aplikasi itu seharusnya otomatis langsung membuka si aplikasinya, cuman sampai saat ini masih belum bisa berjalan, entah karena saya pakai ini atau memang belum bisa berjalan di Androidnya seperti itu. Nah, ini ketika verifikasi tadi berhasil gitu ya, langsung muncul halaman register sukses screen. Nah, ini tuh masih belum saya udah lebih lanjut, karena seharusnya ketika register itu akan langsung lanjut mengisi si detail data profilnya. Nah, tapi karena sudah saya coba buat, tapi masih error banget, jadinya saya pindahin ke folder yang lain dulu gitu, untuk demo biar lebih clean. Di sini disuruh untuk lanjut ke loginnya. Nah, kita coba untuk login ya. Tadi kan user passwordnya itu aku kamu 123 ya. Nah, coba di sini kita cobain passwordnya itu, kita bedain. Nah, kita bedain. Nah, passwordnya salah ya, jadi passwordnya salah dan nggak bisa masuk. Nah, ingat ya, 123 aku kamu 123 aku kamu titik itu salah. Dan kita coba forget password untuk reset si passwordnya. Dan ini kita masukin ananis@gmail.com untuk ngelakuin reset passwordnya. Nah, kalau dikirim, kita buka sini, paling muncul dari tempat. Nah, ketika diklik, ini akan langsung untuk reset passwordnya. Dan ini lagi masih menggunakan default dari Firebase Authentication ya, gitu. Ini kita buat new passwordnya, tadi kan 123 aku kamu titik itu salah, kita coba. Ini kita reset passwordnya agar 123 itu betul ya. Kita coba alianis@gmail.com di 123 aku kamu titik. Nah, dia langsung berhasil untuk loginnya ya. Nah, di sini untuk halaman profilnya masih dummy yang tadi yang saya sebutkan juga sebelumnya juga, jadi masih belum saya ubah seperti itu. Nah, ini mungkin beberapa PR dari saya ke depan itu mengenai phone OTP via SMS gitu kan, terus juga mengenai tadi redirect kembali ke aplikasi pada saat verifikasi sudah berhasil, kemudian melanjutkan itu manajemen profilnya ini gitu ya. Nah, ini untuk kode tadi reset password screen-nya seperti ini. Ini juga kode password screen-nya seperti ini yang saya buat. Oke, kemudian saya juga menambahkan beberapa di start cell ini gitu ya, untuk kodenya dan segala sama memperlihatkan tulisan komit dari saya. Untuk tulisan komit itu saya nggak terlalu banyak, karena sekali menentukan itu satu versi yang saya up ke GitHub gitu. Seperti di sini tuh saya meng-up untuk versi pertama mengenai registrasi verifikasi pakai password, dan new passwordnya sudah berhasil gitu, bisa dilihat ya. Sini saya melakukan out repository, terus kemudian ada output model juga, saya mau menambahkan output model, terus kemudian registrasi juga saya mau menambahkan, terus saya membuat forget password screen, terus saya mengubah sedikit di login screen untuk bagian forget passwordnya, kemudian ini login screen password screen ya, terus di register screen ini saya menggunakan register screen, terus kemudian ini typo, ini untuk file screen reset passwordnya gitu, untuk ngirim si pengeluaran ya, masukin alamat emailnya gitu. Kemudian ini untuk verification screen-nya versi 1, terus saya menambahkan markup juga sih. Nah, kemudian lanjut saja ke komitan kedua saya untuk versi kedua dari aplikasi saya. Sebentar ya. Saya itu yang kedua itu versi kedua itu, dan register saya langsung push-nya ke develop. Ini sudah dimas juga sama yang lain. Ini saya memperbarui alur register dan menambahkan beberapa screen sebenarnya, dan juga menambahkan halaman verifikasi verifikasi berhasil ini memang.
Ini untuk file hosting yang saya buat gitu ya, file hosting yang sebelumnya sudah saya sebutin juga gitu, kalau saya sudah menghosting beberapa file. Di sini ada file email verified .html, itu tuh halaman ini yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kemudian terus di sini juga ada referensinya. Saya juga mengubah menambahkan ini activity untuk deep link yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai deep link itu untuk apa. Kemudian saya juga mengubah beberapa di activity tadi itu tadi itu ingin mengimplementasikan help injection tadi gitu, cuman belum berhasil karena error, jadinya tidak jadi saya import ke folder yang lain. Ini di data juga saya mengubah beberapa di alt repository, terus kemudian mengubah juga beberapa di alt view modelnya, terus saya ini menambahkan deep link seperti yang sudah dijelaskan, terus kemudian mengubah start cell, mengubah screen dashboardnya juga seperti mengubah profile screen juga saya ubah beberapa. Terus nah ini beberapa screen yang saya tambahkan di versi 2 yaitu check email screen untuk tadi memperingatkan kepada pengguna agar mengecek emailnya untuk verifikasi seperti itu. Sini juga kurang lebih ini untuk oh ya maaf, saya juga menambahkan function tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya mengenai function dari Firebase function gitu. Di sini saya menambahkan index, dan itu saya buat untuk mesen verifikasi email yang yang custom. Nah di sini tuh pakai web mailer seharusnya, cuman entah kenapa yang versi itu masih tetap default dari Firebase-nya, bukan si email yang sudah saya bikin ini. Saya nggak tahu kenapa. Saya juga mengubah beberapa package JSON-nya gitu. Kalau package JSON-nya memang cukup sekian, itulah beberapa komit dari saya, 2 versi untuk register seperti itu. Nah, kemudian menyiapkan masalah itu